Oke, jadi, sebelumnya, maaf banget telat, harusnya di jam 4, cuman tadi aku lagi ada urusan bentar. Terus, oke, sebelum kita mulai, ada baiknya berdoa terlebih dahulu, supaya materi yang kita pelajari hari ini tuh berkah dan bisa nyerap ke otak. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, langsung aja kita masuk. Nah, jadi di sini bakal, merupakan poin-poin penting yang bakal kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu pengertian industri, yang kedua klasifikasi industri, yang ketiga orientasi industri, terus yang keempat ada faktor penentunya industri dan syarat-syarat industri, terus yang keenam ada dampak-dampak industri, terus yang ketujuh ada aglomerasi industri, dan terakhir ada relokasi industri. Nah, kita masuk ke pengertiannya dulu nih. Pengertian industri itu apa sih kira-kira? Nah, pengertian industri itu semua kegiatan yang bersifat mengubah atau mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Jadi industri itu nggak harus tiba-tiba misalnya nih, dari kapas langsung jadi baju, nggak. Kan dari kapas menuju ke baju itu kan membutuhkan proses ya. Awalnya dari kapas dulu nih, terus dari benang. Jadi benang, ntar baru jadi baju. Nah, jadi pengertian singkatnya gitu. Industri itu pokoknya mengolah sesuatu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, klasifikasi industri itu dibagi lagi nih, jadi beberapa bagian. Yang pertama itu menurut sumber bahan bakunya, terus ada jumlah tenaga kerjanya, dan yang ketiga ada produksi yang dihasilkan, yang keempat lokasi unit usahanya, terus yang kelima proses produksinya tuh gimana sih, tahapannya gimana, terus yang keenam berdasarkan barang yang dihasilkan, terus yang ketujuh berdasarkan cara pengorganisasiannya, kayak misalnya modalnya gimana, terus jumlah orangnya berapa, terus yang terakhir itu ada berdasarkan surat keputusan Menteri dari Indonesia. Nah, kita masuk ke klasifikasi industri berdasarkan sumber bahan baku. Nah, berdasarkan sumber bahan baku itu, industri itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu industri ekstraktif, terus industri non ekstraktif, dan yang terakhir ada industri fasilitatif. Nah, kalau industri ekstraktif itu merupakan industri yang bahan bakunya tuh langsung dari alam. Jadi kayak langsung dari alam tuh nggak diapa-apain, udah kayak gitu aja gitu. Nah, contohnya itu kayak misalnya industri hasil pertanian. Nah, kan kalau misalnya kayak beras itu kan langsung dikasih gitu kan, nggak diapa-apain dulu kan. Terus hasil perikanan juga nggak diolah lagi kan, sama si nelayannya tuh kayak langsung dikasih buat konsumen. Terus yang kedua ada industri non ekstraktif. Nah, non non ekstraktif itu dia perlu pengolahan lebih lanjut. Contohnya kayak industri kayu lapis, industri pengintalan, sama industri kain. Nah, kan sebelum jadi kain itu kan kayak dia mengalami proses kayak tadi nih misalnya si seragam kita. Seragam kita itu kan nggak langsung tiba-tiba jadi seragam kan. Dia tuh mengalami proses kayak dari kapas dulu, habis itu dari kapas ke apa namanya benang. Nah, dari benang baru jadi pakaian seragam. Terus kalau industri fasilitatif ini beda lagi nih sama yang ini. Dia lebih ke industri jasa, contohnya kayak perbankan, perdagangan, angkutan, dan pariwisata, atau bimbingan belajar. Dari sini ada yang mau tanya nggak? Dari berdasarkan sumber bahan baku. Nggak ada, Enggak. aman. Oke. Paham, Kak. Lanjut ke berdasarkan barang yang dihasilkan. Nah, ada tiga juga nih. Yang pertama, industri berat, industri ringan, sama industri campuran. Kalau industri berat itu industri yang menghasilkan mesin-mesin atau alat produksi lainnya. Dia itu kayak berat gitu kan. Contohnya itu kayak industri alat-alat berat, industri mesin, sama industri percetakan. Kan barangnya tuh kelihatan berat gitu ya, besar-besar. Terus kalau industri ringan, itu contohnya kayak industri yang menghasilkan barang siap pakai untuk dikonsumsi, kayak langsung kita pakai sehari-hari gitu. Contohnya kayak industri makanan, industri minuman. Nah, contohnya tuh kalau kalian perusahaan luar negeri itu kayak Nestle ya kan. Nestle kan kayak jual macam-macam kayak susu, terus minuman lainnya yang langsung kita konsumsi, langsung siap konsumsi sama kita. Terus yang terakhir itu ada industri campuran. Industri campuran tuh dia campuran dari kedua ini. Jadi dia nggak cuman ngasilin obat-obatan aja atau nggak cuman ngasilin mesin doang. Gitu. Dari sini ada yang mau tanya nggak?
Gak ada aman. Oke. Contohnya kayak gimana, Kak? Ini lebih kayak misalnya kalau yang perusahaan-perusahaan gede gitu, apa ya? Wait. Contohnya itu kalau di Indonesia aku belum nemuin sih. Cuman lebih ke misalnya kalau dulu di Giant kan. Giant kan kayak di dalam Giant itu kan ada macam-macam kan, nggak cuman kayak kebutuhan rumah tangga. Di situ kan dia kan kayak jual perabotan, terus jual obat-obatan. Jadi digabungin jadi satu, ntar jadinya industri campuran. Biasanya nih industri campuran itu perusahaan yang udah gede banget gitu. Jadi dia kayak punya cabang-cabang, punya anak perusahaan gitu. Masuk gak dari apa yang aku omongin? Masuk, Iya, Kak. Kak. Ngerti. Oke, pokoknya yang industri campuran tuh intinya dia kayak bisa punya anak perusahaan gitu karena dia memproduksi dua ini campuran. Oke, lanjut ya. Nah, terus yang selanjutnya itu ada industri berdasarkan jumlah tenaga kerja. Yang pertama, industri rumah tangga. Namanya aja kan rumah tangga kan, jadi dia tuh skala terkecil dari industri berdasarkan jumlah tenaga kerja. Nah, industri ini tuh tenaga kerjanya itu kurang dari 4 orang. Ciri-cirinya itu kayak modalnya terbatas, terus tenaga kerjanya juga dari biasanya anggota keluarganya doang, kayak misalnya ayah atau anak-anaknya doang. Terus habis itu juga biasanya nih dia kayak tempatnya tuh ya di rumah dia, di tempat rumah keluarga itu. Nah, contohnya kayak industri nyaman, industri kerajinan, sama industri tempe tahu atau industri makanan ringan. Misalnya kayak kerupuk, biasa kalau misal ke warung gitu kan kalian suka lihat gak sih kayak ada makanan yang nggak ada mereknya, misalnya kayak makanan bolu. Nah itu biasanya itu dia tuh buatan si industri rumah tangga, jadi dititipin ke warung. Nah itu salah satu produksinya. Terus industri kecil. Nah industri kecil ini dia itu jumlahnya 5 sampai 19 orang. Modalnya masih relatif kecil, cuman nggak sekecil si rumah tangga ini. Nah, biasanya tuh dia udah mulai keluar-luar gitu, jadi kayak nggak cuma satu rumah, misalnya dari rumah ini sama rumah itu, kayak sanak saudara. Nah, contohnya itu kayak industri genteng, industri batu bata, sama industri pengolahan rotan. Kayak dari sini aja kan dari produk yang dihasilkan udah mulai kelihatan lebih besar gitu kan, kayak batu bata, terus sama pengolahan rotan. Nah, kalau industri fasilitatif itu jumlah tenaga kerjanya 20 sampai 99 orang. Di sini udah mulai modalnya tuh udah cukup besar. Dari sini kan ketahuan kan kayak tenaga kerja kan 20 sampai 99 orang. Otomatis dia perlu karyawan tambahan dan gaji yang lebih besar. Makanya modalnya lebih besar daripada industri ini. Nah, di sini juga biasanya nih orang-orangnya tuh harus punya kemampuan khusus gitu. Nah, contohnya kayak industri konveksi, industri bordir, sama industri keramik. Kan nggak semua orang tuh bisa ngejahit ya kan, butuh pelatihan khusus gitu. Dan yang terakhir, aku salah tulis, maaf, ini harusnya industri besar. Industri besar itu dia jumlah tenaga kerjanya lebih dari 100 orang, yang benar-benar kayak udah besar banget. Nah, di industri ini tuh modalnya udah cukup besar, dan yang pasti biasanya dia udah mulai ada kepemilikan saham, karena kan modalnya besar kan, nggak bisa dari satu orang doang, jadi mulai ada kepemilikan saham. Contohnya tuh kayak industri mobil, industri tekstil, sama industri pesawat terbang. Nanti aku revisi ya, ini harusnya besar, bukan fasilitatif. Ada yang mau tanyain nggak? Nggak ada, Kak. Ada, Kak. Oke, nggak ada ya, aku lanjut ya. Nah, terus berdasarkan produksi yang dihasilkan. Yang pertama itu industri premier, industri sekunder, sama industri tersier. Kalau premier itu dia nggak perlu pengolahan lebih lanjut, tapi bisa langsung digunain. Pasti kalian bingung bedanya ini sama yang tadi, yang ekstraktif. Kayak agak mirip gitu nggak sih di sini? Nih, mana ya? Ini. Mirip kan ya? Iya. Nah, kalau ini bedanya itu dia lebih ke dari konsumennya. Dari konsumennya gitu. Kayak kalau ini kan lebih fokus ke produsennya ya. Kayak dia tuh harus ngolah. Nah, kalau misalnya ini kan lebih fokus ke konsumen. Dia bisa langsung pakai atau enggak gitu.
Paham nggak? Masuk nggak? Paham Kak, jadi industri primer itu lebih ke apa? Bisa Produksi. kita, iya Eh. bisa kita pakai atau enggak secara langsung nih sama konsumennya. Nah, jadi industri primer itu industri yang menghasilkan barang atau benda yang tidak perlu pengolahan lebih lanjut, tapi dapat dinikmati dan digunakan secara langsung. Kayak misalnya industri anyaman, industri konveksi, sama industri makanan minuman. Terus kalau industri sekunder, itu industri yang menghasilkan barang atau benda yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sebelum dinikmati atau digunakan. Kan kita nggak bisa langsung pakai benang kan? Benang itu kan butuh diproduksi lebih lanjut supaya bisa menjadi pakaian, ya kan? Terus industri ban juga, ban nggak bisa langsung dipakai kan? Kayak ban tuh pasti kan harus ada pasangannya, misalnya buat motor, buat mobil. Kayak kalau buat ban doang tuh, ban doang nggak ada fungsinya gitu kan. Terus industri baja juga dia kayak sebagai bahan penyongkong sesuatu, nggak bisa langsung digunain. Makanya dibilang industri sekunder itu dia butuh pengolahan lebih lanjut, nggak bisa langsung dinikmati sama si konsumen gitu. Nah, kalau ini industri tersier itu bisa dibilang industri jasa. Sebenarnya ini mirip sih sama yang ini. Jadi nanti kalau misalnya ada soal nih, kalian lihat dulu dia itu yang ditanyain tuh klasifikasi industri berdasarkan jumlah tenaga kerja atau berdasarkan produksi yang dihasilkan. Jadi harus teliti gitu sih kalau baca soal. Soalnya ini pengertiannya nih antara tersier sama si ini fasilitatif itu kan agak mirip ya, sama-sama kayak bidang jasa gitu kan. Yang ini. Mana ya tadi ya? Nih, yang fasilitatif. Pasti kayak agak bingung gitu kan, ambigu. Nah, kalau tersier itu dia berupa jasa atau layanan. Nah, dia masuk ke klasifikasi produksi yang dihasilkan. Wait, ntar dulu. Kayaknya aku ada yang salah deh. Ini kalau ini barang, ini produksi. Gimana ya singkatnya? Wait. Oke. Bentar. Oh, tadi fokusnya tadi nih. Kalau barang pokoknya dari si produsennya, dari sisi produsen. Kalau si ini produksi dari sisi konsumen. Si konsumen itu bisa langsung gunain atau enggak? Atau ternyata dia butuh produksi lebih lanjut atau enggak? Paham enggak? Bedanya di mana? Jadi sama-sama jasa kan, Kak? Iya, sama-sama jasa. Bedanya klasifikasinya doang. Nah, kalau si tersier ini pokoknya dia fokus sama jasa, dia nggak kelihatan barangnya. Contohnya kayak industri perbankan, perdagangan, sama industri pariwisata. Ini maksudnya bukan perdagangan yang benar-benar kayak dagang gitu ya, lebih ke mencakup seluruhnya gitu. Makanya nggak kelihatan. Paham nggak dari industri tersier ini? Paham, Kak. Karena tersier itu fokus ke jasa. Nah, terus ada berdasarkan lokasi unit usaha. Nih, kalau industri yang berorientasi pada pasar, dia itu lebih mendekati ke konsumen. Misalnya kalau yang jual fotokopi, biasanya itu kan sering nemuin itu kan fotokopi di deket-deket sekolah, ya kan? Ya nggak? Di deket sekolah tuh pasti suka ada, deket-deket sekolahan nih pasti suka ada tukang fotokopi. Nah, itu kan dia salah satu industri yang berorientasi pada pasar. Dia ngedeketin si anak sekolahan. Pasti kan anak sekolahan butuh kayak tukang fotokopi, terus tukang ngeprint, nah gitu, contohnya gitu. Paham nggak kenapa dia ngedeketin pasar? Paham, Kak. Oke. Terus selanjutnya ada industri berorientasi pada tenaga kerja. Nah, dia itu nyari tenaga kerjanya cocok atau enggak. Misalnya kayak orang-orang yang di daerah yang padat penduduk tapi pendidikannya kurang. Nah, biasanya itu orang-orangnya itu yang dicari yang apa ya, yang nggak butuh pelatihan lebih lanjut. Ya, pelatihannya kayak yang sekedar cukup tahu doang. Contohnya kayak pabrik rokok gitu kan, rokok kan harus pakai orang ya buat ngebuat rokoknya. Contohnya kayak gitu. Terus industri yang berorientasi pada bahan baku. Nah, dia itu ngedekatin nih bahan bakunya gimana-gimananya. Contohnya kayak industri pengolahan ikan yang berdekatan dengan pelabuhan laut. Jadi dia ngedekatin si bahan bakunya. Kan kalau industri pengolahan ikan itu kan butuh ikan kan bahan bakunya. Nah,
Makanya dia ngedeketin si pelabuhan laut gitu. Terus yang terakhir ada industri yang tidak terikat oleh persyaratan yang lain. Industri ini merupakan industri yang didirikan tidak terikat oleh syarat-syarat di atas ini, yang 3 ini. Dan industri ini dapat didirikan di mana aja, karena dia nggak butuh bahan baku yang pasti, kayak misalnya ini pengainan ikan, nggak butuh tenaga kerja dan pasar. Contohnya kayak industri elektronik, industri otomotif, dan industri transportasi. Pasti kalau kalian perhatiin, elektronik, otomotif tuh pasti ada aja di mana aja kan, tersebar, nggak harus deket laut, nggak harus deket sekolahan, atau nggak harus deket penduduk yang padat orangnya. Ini nggak? Kenapa dia nggak butuh syarat? Karena ya dia di mana aja bisa, pasti dibutuhin gitu. Dari sini dari poin yang terakhir ada yang bertanya nggak? Cukup, Kak. Udah Yang paham. Aman. Lanjut ke industri berdasarkan proses. Nah, ini yang paling sering nih keluar kalau di tryout. Kalau industri berdasarkan proses itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, industri hulu. Yang kedua, industri hilir. Kalau industri hulu itu dia hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Jadi kayak bahan setengah jadi. Jadi dari bahan mentah ke setengah jadi udah gitu aja. Tetap benar-benar kayak sampai setengah jadi doang, nggak ke jadinya. Nah, contohnya itu kayak industri kayu lapis, industri aluminium, industri pemintalan, sama industri baja. Pokoknya bedanya kalau hulu nih dari si bahan mentah ke setengah jadi, bener-bener kayak diem aja setengah jadi doang, nggak diapa-apain lagi. Nah, contohnya kayak ini yang tadi pemintalan, kan dia kayak butuh proses lebih lanjut kan buat menjadi si barang jadinya. Itu industri hulu. Nah, kalau industri hilir, industri yang mengolah barang setengah jadi, nih lanjutannya dari hulu nih, menjadi barang jadi. Contohnya kayak industri pesawat terbang, industri konveksi, sama industri otomotif. Nah kan kalau pesawat terbang itu kan contohnya kayak dari baja aluminium ya kan, pesawat terbangnya terbuat dari itu kan. Terus kalau konveksi kan dia industri yang dari benang, nih. Kayak contohnya industri pemintalan nih, lanjutannya. Kalau kalian belajar yang nanti hidrosfer, itu kan pasti kan kayak belajar hulu sama hilir kan nyambung gitu kan, hulu kan di atas, hilir di bawah, ya gak? Makanya dibilang industri hulu dan hilir. Jadi ini mereka berdua nih saling berhubungan. Kalau dia cuma sampai setengah jadi, nah si hilir dia ngelanjutin nih dari si industri hulu, dari setengah jadi ke barang jadi gitu. Ya, aku lanjut ya. Nah, habis itu ada klasifikasi industri berdasarkan cara pengorganisasian. Maksudnya apa sih pengorganisasian tuh? Maksudnya kayak modal, tenaga kerja, sama produk yang dihasilkan dan pemasarannya. Kayak mencakup semuanya gitu. Nah, yang pertama itu industri kecil. Nah, industri kecil ini ciri-cirinya itu modalnya relatif kecil, teknologinya sederhana, kerjanya kurang dari 10 orang, dan biasanya tuh dari kalangan keluarga yang masih sederhana produksinya. Kayak tadi, pokoknya kalau pengorganisasian itu dia kayak udah ngecakup semuanya gitu dari yang klasifikasi sebelumnya tadi kita bahas. Nah, kalau industri kecil ini contohnya itu kayak industri kerajinan dan industri makanan ringan. Maksudnya sih kalau materi industri ini tuh lebih banyak hafalan sih. Jadi kalian catat aja semuanya. Terus habis itu ada industri menengah. Nah, kalau industri menengah itu industri yang memiliki ciri-ciri modalnya relatif lebih besar daripada industri kecil. Nah, teknologinya udah mulai maju tapi masih terbatas. Terus kerjanya antara 10 sampai 200 orang. Tenaga kerjanya tidak tetap dan lokasi pemasarannya relatif lebih luas daripada si industri kecil. Contohnya itu kayak industri bordir, industri sepatu, dan industri mainan anak-anak. Terus industri besar ini modalnya udah sangat besar nih. Teknologinya juga pasti udah canggih dan modern, dan organisasinya udah mulai teratur daripada si industri menengah sama industri kecil. Nah, pemasarannya pasti udah skala nasional dan internasional. Contohnya kayak industri barang-barang elektronik, industri otomotif, industri transportasi, dan industri persenjataan. Tuh. Dari sini ada mau tanyain nggak? Nggak ada, Kak. Pokoknya kalau pengorganisasian itu dia mencakup seluruhnya dari modal, tenaga kerja, sama pemasaran dan lain-lainnya gitu. Aku lanjut ya.
Nah, ini juga lumayan sering keluar sih, industri berdasarkan surat keputusan Menteri Perindustrian nomor 19 MV tahun 1986. Nah, yang pertama itu industri rumah tangga. Gitu. Ini aku belum ganti lagi, pantesan. Ini harusnya industri kimia dasar. Nanti aku ganti, maaf ya, aku salah lagi. Ini harusnya industri kimia dasar. Industri kimia dasar itu industri yang memerlukan modal yang besar dan keahlian yang tinggi. Contohnya tuh kayak industri kimia. Namanya kan kimia dasar ya, berarti berhubungan sama kimia. Nah, kayak produk yang dihasilkan itu kayak pupuk, terus habis itu kertas, sama semen. Pokoknya yang berhubungan sama kimia. Nah, terus yang kedua, ada industri mesin logam dasar dan elektronik atau IMLD. Nah, industri ini contohnya itu lebih ke alat-alat yang besar, kayak mesin traktor, mesin baler, terus habis itu yang berhubungan sama otomotif, elektronik, sama transportasi. Pokoknya dia gabungan dari itu semua. Nah, terus ada aneka industri. Aneka industri itu industri yang tujuannya menghasilkan bermacam-macam barang kebutuhan hidup sehari-hari, dan biasanya padat karya. Apa sih padat karya? Nah, padat karya itu industri yang lebih butuh si kerja lebih banyak daripada modal. Nah, padat karya itu biasanya ada di negara-negara berkembang. Padat karya itu lebih butuh tenaga kerja banyak. Nah, kalau padat modal itu dia lebih ke industri yang pakai mesin. Jadi orang-orangnya dikit, kerjanya dikit. Gitu. Nah, contoh dari aneka industri itu kayak sampo, terus kayak gula, teh. Pokoknya aneka industri itu yang barang yang dihasilkan itu barang yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, kalau industri kecil, industri yang bergerak pada jumlah pekerja sedikit dan teknologinya masih sederhana. Biasanya dinamakan industri rumah tangga. Nah, industri rumah tangga itu contohnya kayak perabotan. Pokoknya yang berhubungan sama si rumah tangga. Nah, terus yang terakhir ada industri pariwisata. Ini dari namanya aja ketahuan kan, udah pasti berhubungan sama pariwisata. Dari sini ada yang mau ditanya nggak? Ini aku salah ya, harusnya ini industri kimia dasar. Gak ada, aman. Gak ada, Kak. Nanti aku revisi. Nah, terus udah selesai nih yang tadi klasifikasi industrinya. Sekarang kita masuk ke orientasi industri. Maksudnya apa sih orientasi industri? Nah, ini maksudnya tuh kayak industrinya tuh pengen deket kemana gitu. Nah, yang pertama, kalau misalnya dia pengen deket ke bahan mentah atau bahan baku, biasanya tuh dia butuh bahan bakunya lebih banyak. Kayak misalnya semen. Ya kan? Semen kan bahan bakunya ya semen aja gitu kan. Terus yang kedua, karena bahan mentahnya tuh atau bahan bakunya cepat rusak. Contohnya kayak susu, gula, sama gas. Kan susu kalau misalnya dibawa lama-lama di truk misalnya nih, kalau dibawa lama-lama kayak dia mau dibawa pergi jauh, itu pasti kan cepet basi kan. Makanya si industrinya itu dia ngedeketin si bahan bakunya. Terus yang ketiga, karena ongkos atau angkutannya itu lebih mahal. Ini masih berhubungan sama ini. Kalau misalnya ongkosnya lebih mahal, pasti lebih jauh kan. Kalau lebih jauh, butuh waktu lebih lama buat nyampe ke pasar. Nah, otomatis ntar bahan bakunya cepet rusak. Makanya dia ngedeketin bahan baku. Nah, terus yang terakhir, karena indeks materialnya lebih besar dari satu. Nanti kalian hitung deh tuh bahan bakunya berapa beratnya. Terus bahan jadinya berapa. Nanti kalau misalnya hasilnya lebih dari satu, berarti dia harus ngedeketin bahan baku, si industrinya. Nah, yang kedua, orientasi industri kepada pasar. Kenapa sih dia ngedeketin pasar? Yang pertama, karena barang jadi. Kalau ini beda ya, ini barang jadi, ini barang baku. Barang jadinya mudah rusak. Misalnya makanan. Makanan kan cepet basi ya kan? Terus keramik juga kan rawan pecah kan, kaca juga rawan pecah. Terus yang kedua, karena ongkos angkutan barang jadi lebih mahal. Misalnya nih, kalau dari kertas nih ya, dari mana ya? Dari kertas ke buku. Kan kertas kan ringan gitu ya kan? Nah, udah jadi barang jadi nih, otomatis kan beratnya nambah.
ya kan? Udah kayak nambah barang-barang, nambah misalnya covernya hard cover jadi lebih gede gitu kan. Otomatis kan kalau misalnya kalian di JNT gitu kan berdasarkan berat dihitungnya mahal atau enggaknya. Nah gitu, kalau misalnya si barang jadinya lebih mahal, itu bakal mendekat ke pasar. Terus yang ketiga, itu karena indeks materialnya lebih kecil dari 1. Berarti kalau misalnya kalian, misalnya hitungan nih, misalnya dia bahan bakunya 6, barang jadinya 3, pasti dia 6/3 kan 2 ya, 6/3 2, berarti dia ngedeketin bahan mentah. Itu kan kalau 6 kan lebih gede dari 2, lebih tinggi dari 3 ya, berarti si bahan bakunya 6, bahan jadinya 3. Nah itu dia ngedeketin bahan baku. Nah kalau misalnya kebalik nih, si bahan bakunya 3, bahan jadinya 6, itu kan hasilnya setengah ya kan, pasti indeks materialnya kurang dari 1. Nah dia ntar bakal mendekat ke pasar. Pokoknya kalau IM-nya lebih dari 1, dia ngedeket ke bahan baku, kalau IM-nya kurang dari 1, dia ngedeket ke pasar. Terus yang ketiga, orientasi industrinya berdasarkan tenaga kerja, karena dia butuh tenaga kerja banyak nih, maksudnya industri padat karya. Contohnya kayak garmen, tekstil, elektronik, rokok, sepatu, mie, sama yang terdapat di pusat pemukiman penduduk. Terus yang terakhir itu orientasi industri mendekat ke energi, karena dia butuh energi yang banyak, contohnya industri peleburan sama kayak industri minyak bumi misalnya. Terus dari sini ada pertanyaan nggak dari orientasi industri? Nggak ada, Kak. Pokoknya orientasi industri itu maksudnya dia mendekat ke mana dan alasannya kenapa, gitu. Terus gimana sih syarat-syarat berdirinya suatu industri? Yang pertama, tersedia modal. Pasti kan kita kalau mau mulai usaha nih atau mendirikan perusahaan itu kan butuh modal ya kan, nggak bisa ujuk-ujuk langsung ada gitu barangnya, nggak ada kayak gitu. Terus yang kedua, tersedianya bahan mentah atau bahan baku yang cukup. Udah beli nih modalnya, udah beli nih bahan-bahan yang diperlukan, tapi kita harus mikir nih, cukup nggak buat produksi kita. Terus tersedianya tenaga kerja dan energi. Nah bahannya itu kan perlu diolah ya kan, nah berarti kita butuh tenaga kerja juga. Terus yang keempat, tersedia pasar atau konsumen. Kita nggak bisa langsung ngasal diriin perusahaan, tapi nggak ngeliat pasar. Misalnya nih, kamu buat perusahaan rokok, perusahaan apa ya? Yang misalnya perusahaan minuman keras, tapi di deket anak sekolah. Itu kan nggak nyambung ya kan? Nggak ada korelasinya. Nggak kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Terus yang kelima, tersedianya transportasi atau komunikasi. Nah, harus berarti juga nih transportasi supaya kayak dari proses pengiriman barangnya tuh lancar dari si bahan bakunya ini. Terus yang keenam, stabilitas politik sama keamanan. Ini juga perlu diperhatiin nih. Terus yang terakhir ada melaksanakan AMDAL. Dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada, aman. Nggak ada, Kak. Ya, jadi semuanya itu sebenarnya saling berhubungan gitu ya syarat-syaratnya. Ini masih bisa logika lah ya. Terus faktor-faktor yang menentukan lokasi industri. Yang tadi nih sebenarnya tuh masih hubungannya sama kayak tadi, sama masih orientasi. Yang pertama bahan baku, terus dekat energi, dekat tenaga kerja, terus dekat pasar, transportasi lancar, terus air cukup, yang 7 ada lahan luas dan datar, terus yang ke-8 harga lahannya itu murah, terus 9 manajemen yang handal sama kebijakan pemerintah. Ini sebenarnya masih berhubungan gitu sih, mirip-mirip. Terus dampak positif dan negatif dari pembangunan industri. Nah, dampak positifnya itu memperluas lapangan kerja. Kan kalau misalnya ada usaha baru pasti kan butuh tenaga kerja kan. Jadi dia memperluas lapangan kerja. Terus yang kedua, terpenuhi berbagai kebutuhan. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Ini berhubungan sama si lapangan kerja. Kalau dia dapat lapangan kerja, berarti dia dapat pendapatan kan. Terus yang keempat juga nih menambah devisa negara kalau misalnya industri tersebut dari luar negeri gitu. Terus yang kelima, menunda usia nikah. Jadi orang-orang lebih fokus buat melakukan kegiatan yang produktif kayak kerja gitu kan. Terus yang terakhir, mengurangi kebergantungan pada produk luar negeri.
makin banyak industri-industri lokal, kita bakal lebih banyak menggunakan barang-barang yang dibuat di Indonesia, ya kan. Terus dampak negatifnya terjadi pencemaran lingkungan. Nah, kan industri itu kan pasti kan dia kan kayak punya polusi gitu kan, limbah. Nah, itu kan kalau misalnya makin banyak nih, tapi diolahnya nggak bagus, ntar bakal terjadi pencemaran lingkungan. Terus yang kedua, konsumerisme. Itu maksudnya kayak makin banyak barang, pasti orang-orang makin kayak kepikiran buat beli ini itu kan. Makanya ntar makin menciptakan orang-orang yang semakin konsumtif. Terus yang ketiga, terjadi perubahan mata pencarian. Nih, kayak misalnya nih, kalau kalian tadinya kan orang-orang di desa itu kan kerjaannya kan petani ya. Terus dia ngelihat nih, ada prospek kerja yang lebih bagus, industri yang lebih bagus daripada si nelayan. Ntar lama-lama si nelayan sama petani ini, dia ganti profesi nih ke industri yang lebih terjamin kerjaannya dan lebih nggak capek gitu kan. Makanya ntar jadi perubahan mata pencarian. Terus yang keempat, terjadi urbanisasi kayak tadi, yang dari desa ke kota, atau kota ke desa. Jadi kayak pemindahan penduduknya itu nggak merata. Terus terjadinya pemukiman kumuh atau slum area. Ini berhubungan sama yang ini. Jadi lingkungan itu jadi tercemar. Terus yang keenam, berkurangnya lahan pertanian. Yang ini berhubungan sama si ini kan. Karena orang-orang pemuda-pemudinya tuh udah mulai kayak bosen jadi petani. Terus yang ketujuh, terjadi perubahan perilaku. Nah, kita masuk ke aglomerasi industri. Apa sih aglomerasi industri? Aglomerasi industri itu merupakan pemusatan berbagai macam industri di suatu wilayah. Jadi misalnya nih, di suatu wilayah itu ada industri A, industri B, industri C. Nah, kenapa dia bisa berkumpul jadi satu? Yang pertama karena terkonsentrasi beberapa faktor produksi pada satu lokasi. Jadi si industri-industri yang berkumpul ini, dia butuh faktor produksi yang sama. Dan kebetulan faktor produksinya ada di tempat itu. Terus yang kedua, adanya keterkaitan dalam produksi. Misalnya kayak industri konveksi sama industri benang. Itu kan mereka saling terkait gitu kan. Si benang butuh si industri konveksi kan. Jadi kan si konveksi ini kan butuh supply benang kan. Dari si konveksi ini dia butuh supply benang dari industri benang. Jadi saling berkaitan gitu produksinya. Yang ketiga, meminimalisasi biaya angkut yang tinggi sehingga mengurangi biaya produksi. Kayak tadi, kalau udah deketan nih, kan dari industri si benang sama industri si konveksi kan udah deketan. Jadi otomatis dia nggak perlu biaya angkut yang tinggi daripada kalau misalnya dia harus misalnya nih si industri benangnya ada di Jakarta, industri konveksinya ada di Bogor, itu kan butuh biaya kan. Nah kalau misalnya dia aglomerasi industri deketan, nggak butuh biaya, jadi biaya produksinya udah kurang. Terus yang terakhir, adanya sarana prasarana yang lengkap, pengusahaan industri dilakukan dengan untuk kawasan industri. Jadi mereka udah setuju nih mau ngebentuk kawasan industri karena yang tadi 3 aspek di atas ini. Terus contohnya apa aja sih? Nah, kalau contoh industri itu ada di kawasan industri Pulau Gadung, industri di Cikarang. Kalian kalau misalnya iseng ngelihat kayak makanan-makanan kecilan di warung, itu rata-rata pasti lokasi pabriknya tuh ada di Cikarang kan? Ya enggak? Iya, Kak. Nah, gitu. Terus kenapa dia ngelakuin tujuannya? Mempercepat pertumbuhan industri. Terus yang kedua, memberikan kemudahan bagi kegiatan industri, ya kan, lebih mudah karena saling berdekatan, terus juga alokasinya jadi lebih dekat. Terus yang ketiga, mendorong kegiatan industri agar terpusat dan berlokasi di kawasan tersebut. Kayak yang ini tuh dia juga bisa mengurangi pencemaran lingkungan. Jadi pencemaran lingkungannya tuh ya udah di situ aja, nggak kemana-mana ya kan, karena mereka semua berkumpul nih di satu tempat. Terus yang keempat, menyediakan fasilitas lokasi industri yang berwawasan lingkungan. Ini berhubungan yang tadi tuh. Dia kayak menghindari pencemaran lingkungan yang lebih banyak kalau misalnya tersebar. Kan kalau misalnya dijadiin satu nih aglomerasi industri, pasti ya pencemaran lingkungannya udah di situ aja, nggak kemana-mana, ya kan? Terus yang kelima, menghemat biaya produksi. Terus kita sekarang masuk ke relokasi industri. Nah, apa sih relokasi industri? Wait, bentar ya.
Nah, relokasi industri itu merupakan pemindahan lokasi industri dari negara maju ke negara berkembang. Kenapa? Kenapa si negara maju pengen pindah ke negara berkembang? Karena di negara asalnya tuh tenaga kerjanya mahal. Terus yang kedua, terbatasnya bahan mentah. Kan rata-rata di negara maju tuh mereka SDA-nya minim. Terus yang ketiga, ketatnya aturan pemerintah. Yang keempat, mengurangi polusi di negara maju. Ini jatuhnya egois sih. Dia nggak mau negaranya rusak, tapi pengen negara orang lain tuh ya udah amat nggak mikirin itu dia. Terus yang kelima, untuk memperluas usaha industri. Jadi otomatis kan kalau misalnya dia dari negara Amerika misalnya, terus ke negara Indonesia, itu kan jadi lebih luas gitu kan usahanya, lebih terkenal. Terus yang keenam, untuk memperluas pasar. Terus kenapa dia tuh nyari yang gimana sih negara tujuannya? Yang pertama itu dia nyari negara yang upah tenaga kerja minimumnya tuh murah. Terus yang kedua, bahan mentahnya banyak. Indonesia kan banyak kayak SDA-nya. Terus yang ketiga, aturan pemerintahnya nggak ketat. Jadi dia bebas tuh ngapa-ngapain, nggak banyak birokrasi. Terus yang keempat, jumlah penduduk banyak sebagai konsumen. Jadi dia nyari orang-orang yang nyari negara yang penduduknya banyak nih. Terus ditambah konsumtif kayak Indonesia contohnya, kan? Lanjut ke dampak positif yang ditimbulkan dari relokasi industri itu apa sih? Yang pertama, menambah lowongan kerja. Pasti kan kalau misalnya ada perusahaan masuk, tadi yang tadi aku sebutin, dia butuh tenaga kerja kan, makanya ntar dibilang menambah lapangan pekerjaan. Terus yang kedua, dia perlu membayar devisa nih, si industri luar ini perlu mendapat devisa. Nah, kalau udah mendapat devisa kita naik, otomatis income pendapatan kita juga naik kan, pendapatan Indonesia. Terus juga terjadi alih teknologi. Kita bisa belajar nih teknologi-teknologi yang digunain sama industri si luar negeri. Terus terjadi alih modal. Nah, dulu ya. Ini harusnya dampak negatif ya, maaf salah ketik lagi. Dampak negatifnya itu dia mengurangi SDA si negara tempat dia relokasi industri. Terus dia juga udah otomatis menambah polusi, menambah pencemaran. Nah, contoh dari relokasi industri itu ada di mana sih? Ada di proyek peleburan biji aluminium di proyek Asahan yang bekerja sama Jepang. Nah, ini juga nih, si pupuk Korea juga sering kalian dengar kan, pupuk Korea di Aceh. Ada materinya sampai situ aja. Kalau misalnya ada yang tanyain, boleh banget. Atau misalnya ada yang kecepatan tadi, ada yang mau diulang, bilang aja nggak apa-apa. Ada yang mau tanya nggak? Nggak ada, aman. Oke, jadi coba kalian lihatin soal. Nih, industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam disebut industri apa? Nanti aku share kok PPT-nya. Ekstraktif, Kak. Oke, benar, ekstraktif. Dia langsung dari alam, nggak pakai proses pakai C, bener. Terus jenis industri yang berorientasi pada tenaga kerja atau padat karya, yang industrinya tuh butuh pegawai yang lebih banyak daripada teknologinya, itu apa? Rokok. Rokok, oke, bener. Oke, sampai situ aja. Nanti PWT-nya aku share, terus ntar bakal aku tambahin kali materi-materinya. Takutnya ada yang kurang. Kalian lihat itunya aja, card-nya WJID. Ada yang mau tanya lagi nggak? Atau mau diulang gitu? Oke, cukup. Bener nih, aku ngomongnya kecepatan nggak sih? Atau mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanya lebih lanjut, tanya ke mentor kalian atau enggak ke ini, ke IG aku. DM aja. Kalian pasnya kapan? PAS. Udah mulai pas ya kalian ya? Oh, sama tanggal 13. Besok, Kak. Selamat dong. Terus kalian kalau belajar pas gitu, langsung masih belajar TBK nggak? Apa fokus ke pas ya? Aku justru malah Selingan, belajar lebih ITBK, sering. Kak. Apa lebih belajar TBK ya? Soalnya PAS lebih bisa nyontek ya?
Enggak, soalnya kayak nggak berharap sama SNM gitu loh, Kak. Kan kalau misalnya belajar UTBK gitu, lebih susah kan soalnya jadi PAS ya insya Allah bisa gitu kan lebih susah di UTBK nanti. Oh, pengumuman dari LTMPT udah itu belum? Udah keluar belum? Udah, Gimana ya? Terus gimana? Udah. Mekanismenya ngagetin nggak? Apanya? SNM apa SBM? Mekanisme semuanya ngagetin nggak? Biasanya kan kalau kayak gitu kan Iya. heboh gitu ya. Iya, kayak baru pengumuman kok udah takut gitu. Nggak apa sih, itu pas terseru sih kayaknya. Karena bakal kangen nih kalau misalnya udah kuliah. Terus jurusannya juga dipikirin lagi ya matang-matang. Cari misalnya prospeknya apa. Terus kalian nih kalau saran aku nih ya, buat nyari jurusan lihat dulu nih matkulnya tuh yang diujiin apa. Cocok gak sama kalian? Kalian suka nggak sama matkulnya? Itu biar nggak salah jurusan nih. Terus juga banyak-banyak berdoa deh tuh. Jangan nyakitin orang ya pasti. Ntar didoain enggak. Sama apa ya? Kalau kalian misalnya mau tanya soal-soal atau apa, ke aku juga boleh nih, ke Instagram aku nanti aku kasih drive-nya. Aku suka ngumpulin soal-soal gitu soalnya. Sama ada pembahasannya juga. Aku nggak punya Twitter. Twitter aku tuh nggak ada Twitter ambis gitu. Jadi nggak bisa buat tweet, teman-teman. Maaf ya. IG kakak apa, Kak? Itu aku tulis di chat. Kak mau tanya deh. Apa? Mau konsultasi juga boleh kok. Apa? Kenapa? Kalau mau cari tahu Matkul. Biasanya sih ya, matkul itu tuh tiap univ beda-beda gitu. Misalnya di akuntansi di UI sama akuntansi di UNAIR, itu biasanya suka beda, cuman relatif sama sih. Kalian suka itu nggak sih ada konsultasi sama guru BK? Nggak? Ada, Kak. Nah, itu juga gunain tuh. Terus juga apalagi ya? Yang disiapin paling seimbangin aja sih latihan soal sama materinya. Jangan kebanyakan latihan soal atau kebanyakan materi. Terus juga udah mulai fokus, jangan kebanyakan main juga ya. Nanti kaget tiba-tiba udah UTBK nih. Kalian lebih lama ya UTBK-nya? Mei ya? Ya nggak sih? Kayaknya kalian lebih lama di Mei, Juni. Berarti lebih lama tuh persiapannya tuh enak. Oke, Mei. Apalagi ya? Siap-siapin aja sih yang perlu disiapin. Kayak dokumen-dokumen penting. Udah mulai kan nanti ya Januari ya buat SNM. Pengumuman kuota. Sama atau ada yang mau ditanyain gitu? Minta saran, nggak apa sih. Soalnya ini kan udah kelar juga materinya. Kakak dari universitas mana, Kak? Aku dari UI. Nyemplung di UI. Jurusan Ekonomi Islam. Itu makanya aku kayak nyemplung gitu loh. Aku ini masuk UI juga kayak hoki deh. Kak, tips belajar ekonomi, Kak. Ekonomi itu enak apa? Skornya berapa? Kira-kira amannya ke UI? Kalau mau aman kalau kata aku ya, standar tiap tahun tuh beda-beda gitu loh. Kalau standar aku ya tahun aku itu 700-an. Nah, yang tahun kemarin tuh 600. Tahun kemarin lagi juga beda-beda. Jadi tergantung gitu loh, nggak bisa ditargetin kalian berapa-berapanya. Kalau yang pasti sih ya nih, kalau misalnya kalian mau masuk jurusan yang berbau TKA banget kayak ekonomi, itu ya kalian fokusin ke TKA. Nggak fokusin ke TKA-nya sih, cuman kalau bisa TK-nya tuh lebih gede gitu. Soalnya ada pembobotan tiap jurusan. Jadi makanya kalau kalian perhatiin nih, kalau kalian suka lihat grade-grade di Twitter kan suka sebar gitu ya berapa-berapa skornya masuk UI atau masuk UGM. Nah, itu kan suka misalnya ada yang 600 keterima di UI, yang 600 sekian nggak jauh dari itu malah terima. Itu karena pembobotan. Jadi kalian emang yang pertama tuh harus tahu jurusannya dulu siapa. Jadi ntar kalian bisa nyesuaiin harus fokus kemana-mananya. Kak, kalau anak SMK bisa dikasih branding nggak, Kak? Temen aku banyak yang anak SMK loh. SMK akuntansi. Cuma kayak apa ya?
nggak usah minder gitu deh, yang linjur jangan minder, yang SMK jangan minder, atau kayak ya udah tergantung usaha kalian aja, masih bisa kan 6 bulan ini. 5 bulan ya berarti jatuhnya. Itu ngambil S1. Kenapa? Ngambil S1. Tips campuran. Siapa nih yang mau campuran? Keren tau, campuran berarti belajar 2 dong. Saintek sama sosum. Aku sosumnya udah mau pecah bola aku. Tapi ya di bawah santai aja sih. Nggak di bawah santai juga, cuman kayak kalian jangan pressure gitu. Kalau pressure ntar malah nggak masuk kotak pas belajarnya. Pusing ya, emang harus belajar dulu. Aduh, skor aku tuh dulu kayak standar gitu, skor UTBK. Kan aku masuk UTBK lewat, aku masuk UI lewat SIMAK. Kalau UTBK aku di UB. Kalau UB waktu itu aku masuknya 650-an sih rata-ratanya. Jadi kayak itu udah pas-pasan banget buat orang yang lulus UB kayaknya nih. Kalau SIMAK nih ya, kalau kalian masuk SIMAK tuh belajar soal tahun lalu, Utul juga belajar soal tahun lalu. Nah kalau UTBK itu belajar konsep, karena kita nggak tahu nih yang keluar kayak gimana tipe soalnya. Jadi kalian harus bisa konsepnya matengin. Kak, mau tanya pas tahun kakak TK ekonomi banyak rumusnya nggak? Kalau tahun aku itu akuntansinya yang keluar cuma 1 deh. Itu pun juga kayak lebih ke konsep. Sumpah UTBK tuh nggak bisa kalian bayangin gitu loh, soalnya bisa dibilang kayak soal UTBK tuh gampang, tapi karena kalian nggak belajar yang gampang, biasa belajar yang susah, di tengah-tengah susah, malah jadi kayak kaget. Itu yang anak SMK ngambil pendidikan S1, iya, dia masuk FEB UI. Dia masuk apa ya? Akuntansi, ada akuntansi, sama yang jurusan aku juga ada SMK Ekonomi Islam. Berarti kalau bahasa harus fokusin ke TPS gitu ya. Nah, di sini aku bingung pembobotannya. Soalnya tiap univ tuh beda gitu pembobotannya, nggak ada yang tahu dapurnya univ. Tapi coba deh kalau di Twitter waktu itu aku pernah nemu kayak pembuatan nilai gitu. Nah, setahu aku tuh ya kayak misalnya sosiologi, ekonomi itu fokusnya ke TKA. Nah, kalau misalnya dulu kan aku administrasi publik UB. Nah, itu aku lebih bagus ke itu sih, lebih bagus TPS-nya. Kak, TO yang 11-12 modelnya sama UTBK apa ya, Kak? Ini jujur sih nggak ada ya, jujur aja nggak ada. Cuman yang kalau TPS yang mendekati tuh si Zenius yang paling mendekati TPS. Tapi kalau TK tuh nggak ada yang mirip. Karena kan kalau TPS kan polanya kayak logika gitu ya. Jadi Zenius sih aku rekomen banget kalau buat nyari TWS. Kalau TKA nih, kalian belajar dari SKS kuning aja. Bener-bener hatamin itu buku SKS kuning. Iya Kak, aku juga belinya SKS doang. SKS kuning. Terus juga kalau misalnya kalian ngerasa belum lengkap materinya, ya cari aja lagi di Twitter atau di mana, kan banyak ya kan. Nanti juga kalau misalnya ada yang mau minta sama aku kasih link drive-nya. Dulu tuh aku suka ngumpulin soal-soal SIMAK UI, per tahun tuh aku suka ngumpulin gitu kan. Itu berguna banget sih. Famify itu bagus kok. Yang bagus tuh Zenius, Famify, terus Eduka juga bagus. Ya, sebenarnya tuh bukan ke apa ya? Iya sih, kalian harus nyari TO yang berbobot gitu, yang bener-bener IRS-nya tuh bagus. Tapi kalau kalian nggak bahas persoal tuh kayak percuma gitu loh. Jadi kalau bisa, kalau habis TO nih, kalian bahas dulu persoalnya. Terus kalau misalnya udah dikasih pembahasannya, kalian kayak cross-check, oh ini materi tentang ini. Kalian kalau misalnya kurang di materi tentang itu, ya udah pelajarin lagi. Kalau aku sih ya, aku tuh biasanya aku print gitu soalnya. Karena kalau misalnya di print kan bisa nulis gitu kan. Kalau nulis tuh lebih nyantol aja gitu di otak. Kuiper susah banget. Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah pakai TO Kuiper. Kak, pengumpulan sertifikat untuk SNM minimal berapa ya, Kak? Ini tuh ya, SNM tuh bener-bener segaib itu. Kayak, apa ya, kalian pokoknya jangan, kalau aku jadi kalian ya, aku nggak bakal hirauin SNM. Kayak, udah bodo amat, itu jalur hoki aja deh udah, kayak udah nggak usah dipikirin gitu, fokusnya aku TWK aja. Aku ya nih, fun fact-nya, aku nggak masuk kuota SNM tau. Kayak nilai aku tuh rapotnya jelek banget. Soalnya SMA tuh aku main-main doang. Terus ya udah, makanya aku nggak berani naro jurusan yang ketat di SIMAK. Ini ekonomi Islam tuh pilihan pertama aku.
Jadi kalian nih kalau bisa nih, pokoknya jurusan dari sekarang tuh harus udah tahu, biar ke depan-depannya strategi selanjutnya tuh kalian bisa mikirin kayak gimana gitu. Ada lagi yang mau tanya? Sama itu sih belajar bareng teman. Cuma itu kayak ngaruh banget dah, karena apa ya? Kalau kalian belajar bareng teman itu kayak ngerasa ada teman seperjuangan gitu kan, seperpusingan gitu. Kayak misalnya dia pusing, kalian juga pusing gitu. Tapi kalau misalnya emang kalian anak yang nggak bisa belajar bareng teman ya nggak apa-apa, beda-beda kan. Tim aku itu jadinya kayak gimana sih Kak? Kalau mekanisme tahun ini aku nggak tahu ya offline atau online. Cuman kalau pas online, jujur ya tahun aku sama tahun kemarin tuh kayaknya sim aku itu nggak ketat gitu deh pengawasannya. Jadi kayak banyak yang nyontek segala macem. Cuman aku nggak tahu sih. Pokoknya kalau sim aku ini ya, kalian belajarnya dari soal tahun lalu. Itu sih, itu penting banget. Soal tahun lalu itu mirip banget polanya. Kalau lulusan SMA itu pakainya patokannya apa sih Kak? Aku SMA cuma fokus UTBK aja, soalnya linjur. Jadi nilai SMA juga rendah dan pas-pasan. Nah, kalau SMA itu biasanya kalau linjur nih ya, teman-teman aku tuh dia lolosnya PPKB. Tapi ada kok yang linjur lolos SNM, tapi jangan ngarepin SNM pokoknya. Gak apa-apa nih kalian tuh nih kalau teman aku ya, kalau kebetulan online nih, soalnya teman aku yang linjur, aku nggak linjur. Kebetulan online dia bener-bener kayak nggak fokus gitu loh ke IPA-nya. Jadi kayak IPA itu dibodo amatin. Tapi jangan kayak gitu ya. Kalau bisa kalian ngerjain tugasnya aja sih. Cuman ya tahu yang penting prioritas aja sih. Kalau misalnya kalian ngerasa kalian masih kurang banget buat belajar IPS-nya, ya udah kalian fokusin aja dulu ke IPS-nya. Terus jadi SIMAK UI itu kayak UTBK apa kayak gimana aku nggak ngerti. Kalau SIMAK UI itu soalnya tuh jelas gitu loh polanya. Pola-pola tahun-tahun sebelumnya itu kayak sama. Kalau misalnya contohnya kayak misalnya nomor satu misalnya lagi ngebahas di sejarah kayak dia ngebahas apa sih yang sejarah tuh yang awal yang heuristik aku lupa pelajarannya. Pokoknya kayak polanya sama, misalnya nomor satu soalnya ini polanya. Nanti di tahun ke depannya tuh ya kayak gitu-gitu juga. Udah, ada yang penting lagi gak? Atau mau curhat gitu, pusing PAS. Kakak punya tahun, aku nggak belajar seperti mereka tahun lalu sih, karena kan soal random gitu ya, banyak banget. Jadi nggak ngumpulin. Banyak temen, tapi mereka ngerasa temennya saingan, belum nemu temen seperjuangan. Jujur ya nih, kalau temen peer group gitu, justru yang bukan temen deket aku. Kayak nggak nyangka aja gitu bisa temen bareng. Kalau udah daftar SNMPTN bisa ikut SBM. Kalau mekanisme di tanah aku sebenarnya bisa, cuman apa gimana ya? Kalau kalau lulus baru nggak bisa. Kayak bingung. Kalian tuh kalau bisa sih daftar yang SNM nih, daftar SBM juga gitu loh. Soalnya kan nggak ada yang tahu ya gimana-gimananya kalian lulus atau enggak. Kayak balik lagi yang tadi yang aku bilang, nggak usah harap sama SNM. Ada lagi nggak? Udah, pendaftaran SNM sama SBM barengan berarti beda. SNM dulu baru SBM. Bener banget nih, jangan berharap sama SNM udah tuh tersakit hati. Terus apa lagi ya? Udah sih itu aja. Kalau bisa buat daftar prioritas materi yang kalian belum bisa apa. Sama nih ya, kalau misalnya nih kalian udah pengen belajar, kalian udah nentuin mau masuk FEB, ini tips yang buat FEB sih. Tips yang buat FEB itu belajar akuntansi deh, bener-bener. Akuntansi itu kepake banget sama statistika. Udah sih, itu aja ya. Atau nggak rajin-rajin cek passing grade jurusan yang kalian mau gitu, kan di webnya kan suka ada kan. Di list deh tuh kalian mau masuk mana, berarti kalian harus begini gitu. Udah, oke, habisin aja kali ya. Makasih guys yang udah datang hari ini, semoga yang punya berkah. Terus kalian bisa lolos semua masuk Makasih, PTN. Kak. Dadah, makasih. Ya.